Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pelajaran selanjutnya, yaitu kita pelajaran yang ke-11, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, anandaku semua, perhatikan baik-baik ya. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama pada surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro, beliau segera pulang menemui Khadijah. Siapa Khadijah? Khadijah adalah istri beliau. Serasa bersabda, selimuti aku. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. Apa yang terjadi padaku? Maka diberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, aku khawatir dengan keadaan diriku sendiri. Khadijah berkata, tidak, demi Allah. Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Maka Khadijah dengan sukarela menerima ajaran Islam dan menjadi wanita pertama yang memeluk agama Islam. Jadi orang yang pertama menerima ajaran Islam, yang memeluk agama Islam, wanita pertama adalah Khadijah, istri Rasulullah. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Qalam. Beliau bersabda, tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba ku dengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke langit, ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku saat di Gua Hiro, sedang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerembab ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku. Lalu Allah menurunkan wahyu yang ketiga, yaitu surah Al-Muzammil. Selanjutnya turun wahyu yang keempat, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Yang artinya, ya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah, ya, di dalam surah Al-Mudatsir. Yang selanjutnya yaitu sepintas lalu, ya, merupakan perintah-perintah yang sederhana. Jadi ini semua merupakan perintah yang sederhana, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sangat penting, berpengaruh sangat kuat dan nyata yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan memberi peringatan agar setiap manusia memahami tentang tujuan diciptakannya manusia. Yang kedua yaitu tujuan mengagungkan Rob, ya, mengagungkan Robnya, sesembahan, agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia akan binasa, sehingga tidak ada kebesaran di dunia kecuali kebesaran Allah. Yang ketiga yaitu tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Jadi semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah dan meninggalkan kesenangan diri sendiri. Yang berikutnya yaitu
Yang pertama, dakwah siri. Apa dakwah siri itu? Yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Ya. Setelah menerima wahyu, Rasulullah mendakwakan Islam mulanya hanya kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyuruh mereka kepada Islam, juga menyeru kepada siapapun yang memiliki kebaikan dan kejujuran. Nah, mereka itu yang dikenal sebagai as-sabihunal awwalun, ya, atau yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Seorang demi seorang diajak untuk meninggalkan menyembah berhala dan hanya menyembah Allah yang esa, Allah yang satu, ya. Orang pertama yang beriman adalah tadi ya istri beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid, ya. Istrinya beliau disusul oleh istrinya beliau itu tadi Khadijah binti Khuwailid, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, putra paman beliau, ya. Zaid bin Haritsah, pembantu beliau, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat karib beliau. Mereka masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Nah, berkat seruan Abu Bakar ini banyak orang yang masuk Islam, ya. Banyak orang masuk Islam, di antaranya yaitu pertama Utsman bin Affan. Yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang selanjutnya yaitu Abdurrahman bin Auf. Berikutnya yaitu Zubair bin Awam. Selanjutnya yaitu kabilah Quraisy, ya. Penduduk Mekah, ya, beberapa penduduk Mekah atau kabilah Quraisy, ya, dari kabilah Quraisy, ya. Baiklah, yang berikutnya yaitu dakwah jahri atau dakwah secara terang-terangan, ya. Setelah 3 tahun lamanya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, tadi atau disebut dakwah siri. Nah, setelah 3 tahun Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah menurunkan wahyu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, ya. Yang berikutnya yaitu pada surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda biha, ya, maaf, saya ulang, fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik, ya. Nah, ayat tersebut memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad agar melakukan dakwah secara terang-terangan. Mulailah Rasulullah Muhammad melakukan dakwah pada kaum kerabat dan di tempat umum, tempat yang terbuka untuk mengajak penduduk Mekah menyembah Allah. Rasulullah Muhammad memulainya dari sanak kerabatnya yang dekat, lalu kepada masyarakat penduduk kota Mekah yang terdiri dari bermacam-macam suku, kemudian kepada siapa saja yang datang ke Mekah, baik yang berdagang maupun yang melakukan haji. Dengan dakwah terang-terangan ini, Islam menjadi bahan perbincangan masyarakat umum dan semakin lama semakin banyak pengikut Rasulullah Muhammad dan Rasulullah Muhammad semakin tegas dan lantang dalam berdakwah, ya. Tadi setelah sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan.
Nah, tentunya di dalam dakwah Rasulullah banyak mengalami berbagai tantangan ya, karena dakwah itu tentunya banyak tantangan maupun cobaan ya, termasuk kita. Kalau melakukan sesuatu yang baik pasti banyak tantangan. Nah, yang berikutnya yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad ya. Apa aja itu ya? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ketika orang Quraisy melihat orang-orang Islam bertambah banyak pengikutnya, sedangkan nenek moyang mereka menyembah berhala, mereka mulai merasa terhina dan direndahkan oleh orang-orang Islam. Bangkitlah kemarahan orang kafir Quraisy dengan menyiksa orang-orang Islam yang berasal dari golongan rendah, seperti Bilal bin Rabah. Akan tetapi mereka tidak berani melukai Nabi Muhammad karena keluarga Nabi termasuk orang-orang yang terhormat ya. Pada suatu ketika datanglah pemuka-pemuka Quraisy menemui Abu Thalib, yaitu paman Nabi ya. Mereka meminta agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Abu Thalib merasa khawatir akan keselamatan keponakannya ya, keselamatan Nabi Muhammad, sehingga dipanggillah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan bahwa para pemimpin Quraisy menyuruhnya untuk menghentikan kegiatan dakwahnya yang tidak sejalan dengan agama nenek moyang mereka dengan ancaman akan dibunuh. Nah, mendengar itu Nabi Muhammad langsung menjawab, "Demi Allah wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku dengan maksud agar aku tinggalkan pekerjaan ini, aku tidak akan meninggalkannya walau sampai aku mati." Ya, ini perlu kita contoh ya. Seberapapun besar cobaan kita, ancaman kita, asal kita membela agama Allah, maka kita harus menjadi orang yang berani ya. Ketika mengatakan itu ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling seraya menangis. Ketika hendak pergi, pamannya memanggil dan berkata, "Menghadaplah kemari wahai anakku. Pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu karena suatu alasan apapun selama-lamanya." Nah, sesudah berbagai macam cara untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya, tetapi tidak berhasil. Nah, orang kafir pun akhirnya sepakat untuk mengadakan pemboikotan ya, atau larangan berhubungan dengan seluruh keluarga Bani Hashim yang mencakup jual beli, perkawinan dan saling mengunjungi ya. Hal ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya karena berakibat terjadi kelaparan dan orang-orang Islam menjadi terkucilkan. Tetapi hal ini tidak menurunkan iman dan semangat mereka untuk terus berdakwah ya. Nah, pada suatu malam para jagoan dari kafir Quraisy mengepung rumah Nabi dengan maksud ingin membunuh Nabi ya. Tetapi dengan izin Allah, Nabi Muhammad bisa keluar tanpa sepengetahuan mereka dan beliau pun selamat ya. Rasulullah selamat. Nah, itu ya, semua atas apa? Itu semua atas izin Allah ya, karena dilindungi sama Allah gitu ya. Baiklah, itu sedikit Ustazah jelaskan tadi ya, anakku. Untuk selanjutnya yaitu tugas. Nah, pada tugas kali ini ada 3 soal ya, mudah, sangat mudah ya. Yang pertama yaitu bagaimana cara Nabi berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Yang kedua yaitu mengapa orang Quraisy membenci Nabi. Nah, kenapa tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Yang ketiga yaitu siapa yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad. Ayo, siapa tadi ya. Nah, selamat mengerjakan. Semoga sedikit yang Ustazah jelaskan tadi bermanfaat dan bisa menjadi
teladan ya, menjadi kita meneladani sifat-sifat Rasulullah dan meneladani cara dakwah beliau. Kita tidak boleh menyerah di dalam berdakwah ya. Baiklah, tugas nanti dikirim ke Ustazah Eni di Telegram ya, lewat Telegram secara pribadi paling lambat hari Jumat besok. Ya, tidak Ustazah sengaja tidak kasih waktu banyak karena soalnya hanya sedikit saja dan ini sangat mudah untuk Anandaku kerjakan karena di buku paket juga sudah ada. Nanti bisa dilihat di buku paket halaman 92 sampai halaman 98 ya. Baiklah, terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah di masa-masa seperti ini. Kita selalu diberi kesehatan beserta keluarga. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.